Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Spiranus Boyega Lubotan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, periode 1, angkatan 2 tahun 2023, akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Abang dengan tema ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 materi pembelajaran tentang rantai makanan. Selamat menyaksikannya. Kita semua selamat pagi. Oke, silakan duduk semua. Semua sudah siap peralatan semua di atas meja sudah? Sudah siap? Mari kita berdiri. Speaking untuk semangat belajar kita pada pagi hari ini. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Siap kali untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, belajar dengan bersama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Pembukaan pelajaran. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iman. Tuhan Yesus Allah, Tuhan tambahkanlah selalu imanku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semua. Oke, baik. Sebelumnya guru mengambil absen. Hari ini semuanya hadir? Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdiri menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu. Baik, kenapa kita sering menyanyikan lagu wajib nasional? Oke, siapa bisa jawab, anak-anak? Kenapa kita sering menyanyikan lagu wajib nasional? Kristo? Ya? Karena rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Karena memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Rasa nasionalisme kita itu seperti apa? Ya, Pak? Cinta terhadap Air. apalagi? Cinta terhadap budaya. Dan cinta terhadap bahasa. Budaya, bahasa. Apa pengertian daripada ekosistem itu? Bisa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada suatu lingkungan tertentu. Siapa lagi yang lain? DPRD.
interaksi atau hubungan timbal balik antara yang pertama adalah bahwa menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan benar. Setelah kita menyimak video pembelajaran. Yang kedua, kita dapat membuat gambar rantai makanan dalam sebuah ekosistem disertai keterangan dengan baik setelah melakukan pengumpulan informasi bersama kelompok. Dua tujuan pembelajaran itu yang harus kita capai pada hari ini. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Hari ini kita masih lagi dengan tema 5 tentang apa? Ekosistem. Dengan sub tema yang ketiga. Tentang apa? Keseimbangan tentang rantai makanan. Sebelum kita melihat selanjutnya, mari kita mengamati sebuah video pembelajaran yang Pak Guru akan berikan. Amati baik-baik. Bisa lihat kok? Amati baik-baik. Nyimak baik-baik videonya itu. Yang hanya sekedar lihat saja. Jelas oh? Jelas tidak? Sudah masuk di kita masing-masing karena kita telah mengamati dan menyimak video tersebut. Sekarang ada pertanyaan yang Pak Guru ingin menanyakan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah makanan dimakan. Yang diamati tadi? Coba kita mengulangi apa yang dimaksud dengan rantai makanan tadi. Rantai makanan adalah
dimakan dan dimakan dari rantai makanan. Gabungan dari rantai makanan. Kita sebut dengan jaring makanan. Untuk menyanyikan sebuah lagu tentang rantai makanan. Lagu tentang apa? Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan ularnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan ularnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ulang sekali. Mana kita sudah menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Jadi bahwa ekosistem itu adalah kumpulan individu, populasi, komunitas yang berada pada satu ekosistem, yang berada dan makhluk hidup yang kita sebut dengan biotik. Maka akan terjadi rantai makanan dalam ekosistem tertentu. Terjadilah rantai makanan pada suatu ekosistem tersebut. Jadi rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa daun makan dan dimakan. Sebuah peristiwa daun makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan tertentu dalam suatu rantai makanan. Ada makhluk hidup yang memiliki peran sebagai apa saja? Sebagai produsen, memiliki tingkatan tersendiri dan berlaku di semua ekosistem yang disebut apa? Tingkat trofik. Ya, Tingkat trofik. yang disebut dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Ya toh? Nah, yakni adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuh-tumbuhan hijau itu bisa dapat membuat makanan sendiri. Yang kita sebut dengan apa? Produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang kedua, yaitu adalah apa? Konsumen primer. Adalah apa? Konsumen primer. Konsumen primer itu adalah konsumen tingkat 1. Ingat baik. Konsumen primer adalah konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat konsumen sekunder yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora. Masih ingat? Masih. Hewan-hewan karnivora itu hewan-hewan yang makanannya berasal dari hewan-hewan karnivora itu makanan yang berasal dari hewan-hewan lain. Seperti makanan lagi. Dengan ciri-cirinya kita sudah pelajari terlebih dahulu. Oke. Lalu organisme yang menempati makanan. Kita lihat di slide ini contoh rantai makanan. Kita perhatikan betul-betul. Ini contoh rantai makanan. Tadi pengertian daripada rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Coba kita perhatikan gambar contoh rantai makanan ini. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada
dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh lalu elang mati dari apa? Dan bakteri dan jamur itu mengurai menjadi humus tanah, humus tanah, dan humus tanah itu digunakan untuk tanaman padi. Nah, digunakan untuk tanaman padi agar tanaman padi itu bisa bertumbuh dengan subur. Nah, lalu peristiwa selanjutnya dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain lagi. Seterus, sama seperti siklus air atau daur. Ini dinamakan dengan daur makan rantai makanan. Daur rantai makanan. Jadi sebenarnya kita lihat. Itu contoh. Kita lihat. Jadi pada apa? Setelah beberapa waktu burung elang itu mati. Kemudian bangkainya membusuk. Ya toh? Bangkainya membusuk, lalu sampai di situ bisa paham? Bisa? Jangankan hanya ekosistem, fitoplankton ini sebagai produsen sebuah tumbuhan yang sangat kecil yang terapung di air tarik. Kemudian itu sebagai produsen. Kemudian dari zooplankton ini, fitoplankton ini dimakan oleh seorang plankton. Ya, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itulah yang kita sebut dengan konsumen tingkat pertama. Ya toh? Zooplankton itu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan kecil itu kita sebut dengan konsumen tingkat 2. Lalu ikan-ikan kecil itu dimakan oleh apa? Ikan-ikan sedang. Ya, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan yang sedang. Ikan-ikan yang sedang itu yang disebut dengan konsumen tingkat 3. Lalu ikan sedang ini dimakan oleh ikan yang besar. Ikan yang besar. Dan ikan yang besar ini kita sebut dengan konsumen tingkat 4. Lalu dalam waktu dia sudah tua, sudah umurnya, ikan yang besar itu mati. Lalu diurai lagi. Membuat contoh sebuah rantai makanan. Dari produsen ke konsumen tingkat 1, dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2, lalu ke konsumen tingkat 3, dan Selanjutnya ke tumbuhan pengurai. Bagaimana yang lain? Coba. Setelah itu Ular. Setelah itu dimakan oleh ular. Gitu. Setelah itu selanjutnya lagi. Kok ular terus mati? Ya, selanjutnya apa dimakan? Selanjutnya tikus dimakan. Selanjutnya ular dimakan. Selanjutnya ular menjadi apa? Menjadi jamur. Tumbuhan, ya toh? 2 kelompok. Kita akan mengerjakan gambar rantai. Langkah-langkah yang pertama itu bagaimana? Gunting gambar hewan dan tumbuhan ini, lalu sama-sama aktif. Sudah ya, sekarang harus ambil dari sini. Ya. Bagus, terus. Jarak sedikit. Kalau lainnya mana? Enggak, simpan lain. Simpan lain dulu baru kasih. Harus aktif terus.
dengan bagus. Sudah? Teman-teman, kami dari kelompok A mau mempresentasikan hasil gambar kami tentang rantai makanan. Teman-teman, dari sini ada tanaman matahari atau bunga matahari, lalu dimakan lala, lalu dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, lalu menjadi jamur dan bakteri, lalu menjadi virus tanah untuk menyuburkan tanaman bunga matahari. Keterangan bunga matahari sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat 4, dan jamur sebagai pengurai. Bagaimana? Demikian hasil laporan kami. Ada tanggapan dari hasil presentasi kelompok A? Ya? Tidak ada. Tidak ada tanggapan. Berarti kita lanjut kelompok B untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Tapi kita bisa menanggapi hasil laporan ini. Kami dari kelompok B menyampaikan hasil gambar kami tentang rantai makanan. Perhatikan di sini teman-teman. Di sini ada rantai makanan, pohon dimakan belalang dimakan katak, katak dimakan ular, sedangkan ular dimakan beberapa waktu kemudian ular mati dan dia menjadi jamur atau bakteri dan dia kembali menyuburkan pohon. Keterangan pohon sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat 4, dan jamur sebagai pengurai. Demikian hasil penyampaian kami dari kelompok ini. Bagaimana ada tanggapan? Benar. Baik, dari hasil laporan dari kelompok B sama dengan kelompok A. Maka atas penjelasan laporan dari kelompok A dan B itu adalah benar. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Selesaikan tugas kita tentang membuat rantai makanan. Kita sudah membuat rantai makanan. Dari hasil kita tadi, kita sudah telah mempresentasikan dengan baik bagaimana peristiwa makan dari makan itu sendiri. Dari gambar-gambar yang telah saya bagikan tadi, ada yang berupa tumbuhan, ada yang berupa hewan. Lalu kita gunting dan buat susun dia dalam bentuk rantai makanan. Apa yang dimaksud rantai makanan tadi? Coba sama. Membuat kesimpulan, ya, Kristo bisa? Atau RT? Kesimpulan kita dari peristiwa makan dan dimaknai dengan evaluasi kita akan memberikan kerja. Kita kerjakan. Kerja secara mandiri, tidak boleh ribut.
mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita juga sudah menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas dalam pembuatan rantai makanan, juga evaluasi kita pada kesempatan ini. Kita semua berpartisipasi bersama dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira hal baik yang kita dapat pada pagi hari ini seperti apa? Kita ya, apa yang kita rasakan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Lain senang. Senang kenapa? Ya? Ya? Videonya yang menarik. Apa lagi? Selain videonya, tayangan videonya, apa lagi? Pensi? Lagu toh? Lagu tentang apa tadi? Ya? Lagunya berjudul apa tadi? Lagunya tentang rantai makanan. Ingat lagu itu. Dengan lagu itu kita bisa ingat peristiwa rantai makanan. SBK semangat kita pada pagi hari ini dalam penutupan pembelajaran kita, sekaligus dengan doa penuh. Tangan ke atas menyapa kita, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan kita berdoa. Diputar-putar tangan diputar, digulung-gulung tangan digulung. Kuling ajaib, kuling semua. Ayo kawan-kawan, bersiap berdoa. Jarikan kiri, kebangun dari waktu buat sambilan. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kebangun dari enam buat menara. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kebangun menjadi 8 buat telinga kelinci. Mari siap berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Doa cinta. Tuhan rasa segala cinta, aku cinta Engkau, lebih dari segala sesuatu. Cinta Engkau, maka aku mencintai semua orang, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan, peganglah selalu cintaku. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Selamat kepada teman-teman.